Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqullaha haitsuma kunta. Al-hadis. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram pada babus salati tatawu'i, pada pembahasan tentang salat-salat tatawu atau salat-salat sunat, mencantumkan riwayat yang pertama berkaitan dengan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Syekh Abdurrahman Al-Basam di dalam kitabnya Taudihul Ahkam, sebagai kitab yang mensyarah, memberikan penjelasan terhadap kitab Bulughul Maram, menyampaikan kalau Rabi'ah bin Ka'ab itu adalah khadimatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai seorang pelayan Nabi yang mempersiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan pribadi Rasulullah SAW. Sampai pada suatu saat, pada saat Rabi'ah bin Ka'ab membawa air wudu, yang air wudu itu digunakan berwudu oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai dari berwudunya, kemudian Rasul berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Sal, mintalah engkau." Ini bentuk penawaran dari Nabi dengan maksud bahwa Nabi SAW akan memberikan hadiah yang besar atas pelayanannya yang begitu luar biasa. Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab, "Sa'alatu Rasulullah SAW, aku meminta kepada Rasulullah SAW, as'aluka murafataka fil jannah. Ya Rasul, aku meminta kepadamu agar aku dijadikan sebagai orang yang murafataka, dekat denganmu, fil jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi melanjutkan dialognya, "Aw ghairu dzalik, apakah hanya itu saja yang engkau minta?" Kata Rabi'ah bin Ka'ab, "Huwa dzaka, ya Rasul, hanya itu saja." Jadi tidak ada permintaan yang lain. Tapi cerdasnya sahabat Rasulullah SAW Rabi'ah bin Ka'ab meminta sesuatu adalah sesuatu yang paling besar kita tuju dalam kehidupan kita, ikhwati iman. Tidak ada dari seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia kecuali tujuan utamanya adalah untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho, agar Allah merahmati diri kita untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Buruj, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan sungai yang mengalir di bawahnya, air yang begitu sangat deras. Dzalikal fauzul kabir. Itulah keberuntungan yang paling besar. Di ayat yang lain, fauzan aziman, keberuntungan yang paling agung, keberuntungan yang paling besar apabila Allah Subhanahu wa taala mengantarkan diri kita selamat dari siksaan neraka, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang paling tinggi apabila kita mendapatkan Jannatul A'la, surga yang paling tinggi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk para nabi,
untuk orang-orang yang soleh. Dan Rabi'ah bin Ka'ab meminta makom itu, meminta tempat itu, agar nanti di surga tidak hanya surga yang dia dapatkan, tetapi juga surga yang di situ bertempat tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan dialognya. Fa'inni ala nafsika, kalau begitu Rabi'ah bin Ka'ab, bantulah diriku untuk mewujudkan keinginan dalam dirimu bikasroti sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Kata Syekh Abdurrahman Al-Basam, as-sujudu al-iradatus salat. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sana adalah seseorang memperbanyak salatnya. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, sebenarnya dari seluruh aktivitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puncaknya itu ada pada sujud. Sebagaimana Allah pada saat menciptakan tiga makhluk, kholikatil adam min tin, Allah menciptakan Adam dari tanah, wa khuliqatil malaikatu min nur, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, wa khuliqatil jinna minan nar, Allah menciptakan jin dari api. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan agar malaikat dan jin itu bersujud kepada Nabi Adam. Itu perintah penghambaan yang pertama. Seperti sujud kepada Adam, tapi hakikatnya Allah menguji ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bangsa jinlah yang disebut dengan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena kesombongan di dalam dirinya. Dia berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi tidak ada ikhwati iman yang membuat kita menghalangi sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali sifat ini, sifat ketakaburan, sifat kesombongan, di mana diri kita merasa bahwa kita mampu hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhwati iman rahimakumullah, keberuntungan yang paling besar apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberi hidayah, petunjuk kepada diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ringan menggerakkan kepala kita, menundukkan kepala kita di atas tanah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, dipertegas di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-10 dan ke-11, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu yang mereka menjaga solat-solatnya. Jama dari solatun adalah solawat. Solawat artinya adalah menjaga solat. Menjaga solat yang dimaksud adalah menjaga sujud. Memperbanyak solat berarti memperbanyak sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun, merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan kekal selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin ikhwatu iman rahimakumullah. Kesimpulan sederhananya adalah setelah kita menjaga ibadah salat wajib kita, maka kita dianjurkan untuk menjaga ibadah salat tatawwu atau ibadah salat-salat sunat, yang dengan sholat sunat itulah kemudian kita dapat memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab, kalau ingin engkau menjadi tetanggaku di surga Firdaus, di maqamul a'la, di tempat yang paling tinggi, maka engkau harus menjaga sholat-sholat sunatmu. Syekh Abdurrahman Al-Basam di dalam kitab tersebut menjelaskan
Salat tatawwu' itu ada 4. Yang pertama, salat sunat yang berhubungan dengan salat wajib, seperti qabla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, dan qabla subuh. Itu kita jaga ihwata iman. Kemudian ada salat yang berhubungan dengan tempat, seperti kita masuk ke dalam masjid, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian duduk fala yajlis hatta sholat rakaatain, sampai engkau sholat 2 rakaat. Itu sholat yang berkaitan dengan tempat, sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ada sholat yang berhubungan dengan waktu yang ditentukan, seperti ada qiyamul lail, sholat malam, itu dilaksanakan pada waktu malam hari setelah kita melaksanakan sholat isya. Berkaitan dengan waktu duha, ada sholat duha. Kemudian yang ketiga, ada sholat yang berhubungan dengan hajat kita, seperti kita diberikan ujian dilema memilih sesuatu, maka diperintahkan untuk melaksanakan sholat istikharah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk mana yang benar, mana yang harus saya pilih. Ada banyak sebenarnya ikhwati iman rahimakumullah di antara sholat-sholat sunat yang perlu kita jaga. Memang sholat wajib kita bisa mengantarkan diri kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingat, Quran surat Al-Mu'minun mengatakan sholat-sholat sunat akan mengangkat diri kita lebih tinggi sampai kepada derajat surga Firdaus, sampai bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhwatu iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keistiqomahan dalam diri kita untuk senantiasa menjaga ibadah sholat kita. Tidak hanya sholat wajib, sholat-sholat sunat pun kita jaga, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai hambanya yang diberikan keberkahan imma di dunia wa imma fil akhirah. Apakah keberkahan itu Allah berikan di dunia, maupun keberkahan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nanti di akhirat. Demikianlah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita amalkan menjadi amal yang diterima. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.